biar nggak tegang gitu ya. Dan tim dari direktorat juga mengendaki bahwa ini sekedar klarifikasi sebetulnya. Klarifikasi terhadap apa yang sudah kemarin diedarkan di seluruh Indonesia, yaitu survei tentang moderasi beragama. Survei moderasi beragama, tapi implementasinya. Jadi judulnya survei implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di sekolah. Meskipun judulnya pembelajaran PAI di sekolah, tetapi di sini menyangkut manajemen sekolah. Sehingga survei ini bukan hanya dilakukan oleh guru PAI saja, tetapi tim gabungan dengan kepala sekolah, dengan tim pengembang, mungkin dari, kalau di SD kan tidak ada waka-waka ya Bu ya, tapi ada yang membawai bidang kurikulum, siapa kan biasanya begitu. Nah, maka dari itu dengan harapan nanti survei ini akan terjawab karena menyangkut satu pembelajarannya. Pembelajaran ini saja nanti akan melibatkan guru-guru yang lain. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum ini pasti akan melibatkan tim pengembang kurikulum. Nah, kemudian ada lagi nanti program kepala sekolah. Program sekolah, sehingga betul-betul survei ini sebetulnya menjadi nilai plus untuk sekolah, untuk memotret apakah sekolah tertentu menjalankan betul moderasi beragama. Nilai moderasi beragama ada 9 sebetulnya Ibu. Nilai yang 9 ini banyak menjadi irisan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Sehingga program ini sebetulnya selaras dengan program P5 di Kurikulum Merdeka, dan kalau kami di Direktorat PAI ini namanya moderasi beragama. Sehingga kalau di sekolah, ending dari segala pembelajaran, dari pendidikan di sekolah itu kan bagaimana terbentuknya profil pelajar Pancasila. Nah, ditambahi dengan moderasi beragama ini menjadi profil pelajar Pancasila yang moderat. Moderat ini dari hasil moderasi beragama. Nah, ini akan dipotret, apalagi kalau di sekolah-sekolah yang terdiri dari berbagai macam agama seperti di Banjarmasin 1. Kenapa Pak Agus memilih di sini? Karena memang sini pertama Banjarmasin ini adalah desa percontohan moderasi beragama. Nah, kok kebetulan banget ya Pak Agus milih sini, padahal saya dulu pernah di sini. Ya udah, sekaligus reuni saja gitu ya. Reuni, jadi saya seperti terlahir kembali ini. Nah, saat nanti nilai-nilai moderasi beragama ini diimplementasikan dengan baik, misalnya dari penyebutan saja hal yang kecil. Sebetulnya kalau pemeluk agama selain Islam itu tidak suka dengan sebutan nonis, Ibu, mohon maaf. Tidak suka ya Ibu, Bu Yuni, tidak suka. Lebih suka dikatakan bahwa saya Kristiani, saya Buddhis, saya Hindu. Tidak suka disebut nonis, karena mereka punya identitas. Jadi mungkin mulai sekarang, ayo biasakan kita menyebut diri dengan noni, tapi dengan Kristen, Hindu, Buddha. Kalau Kristen Kristiani, kalau Buddha Buddhis begitu. Tapi biar aman, karena kadang-kadang istilah itu kan tidak paham, ya udah Kristen, Hindu, Buddha itu lebih aman. Begitu ya Bu Yuni ya, betul kan? Iya. Nah, oleh karena itu, ketika nanti survei ini betul-betul sudah hasilnya nyata, Ibu, kan mestinya ada sekolah-sekolah yang implementasinya masih tataran rendah atau sedang atau tinggi. Nah, yang rendah sedang ini tentunya akan menjadi kebijakan direktorat untuk ditindaklanjuti menjadi langkah ke depan untuk menentukan program yang akan datang. Yang minimal berarti ada program prioritas di implementasi moderasi beragama, misalnya mungkin ada pelatihan guru-gurunya, mungkin ada sosialisasi dulu juga ke sekolah-sekolah. Ini kan sosialisasi belum terlalu jauh. Mungkin Pak Sul juga jarang cerita ya, padahal ini sudah lama, sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun dan sudah sering ada pelatihan begitu. Tetapi memang faktanya begitu, bukan hanya di sini saja. Maka dari itu
tim dari Direktorat mengadakan survei dalam rangka itu karena ingin memotret sejauh mana sih sebetulnya pemahaman dan juga implementasi tentang nilai-nilai moderasi beragama. Nah, maka dari itu kita tidak perlu khawatir, aduh nanti kalau sekolah ini dicap sebagai sekolah yang ini jangan-jangan dibilang bukan moderat. Belum tentu, karena itu tadi sosialisasi ternyata belum menjangkau begitu. Nah, ini nanti akan menjadi langkah untuk menentukan program di Direktorat seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, program ini karena tadi saya katakan program ini beririsan betul dengan programnya Kemdikbudristek, yaitu ending profil pelajar Pancasila, sehingga ini sangat penting. Pertama, memang ini menjadi perkin. Kedua, memang regulasinya sudah jelas. Jadi aturan untuk mengadakan implementasi moderasi beragama ini sudah formal, sudah legal formal. Jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa ini adalah program kementerian yang ternyata nyinkron dengan Kemdikbudristek. Sehingga jika sekolah betul-betul mengimplementasikan ini, saya jamin sekolah ini akan lebih mudah untuk menggerakkan guru-gurunya menjadi guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan bahkan sekolah penggerak. Jadi kalau isi dari survei ini betul-betul dijalankan, otomatis dimensi profil pelajar Pancasila ini juga bagus karena isinya beririsan begitu. Jadi Pak Tomo mohon nanti Pak Tomo selaku koordinator wilayah kecamatan di Subdil ini, monggo nanti sekaligus sambil digenjot lagi bersama-sama dengan para pengawas yang lain bahwa ini program ini bukan hanya kepentingan dari kami Direktorat, tetapi sekaligus juga sekolah. Karena ketika sekolahnya bagus berarti ya sekolahnya akan jadi bagus gitu. Dan tentu saja ini akan menambah kewibawaan baik di intern PAI sendiri maupun agama yang lain. Karena moderasi ini kan tidak hanya guru PAI, tapi guru Kristen, guru Hindu, guru Buddha. Artinya guru-guru ini sudah sangat menunjukkan bahwa mereka adalah menjadi guru-guru yang moderat. Ini kan akan menunjukkan di bawah, akan menaikkan di bawah. Jadi ini imbasnya ke semua. Kalau sekolahnya bagus, tentunya akan membawa nama baik, dindiknya bagus, dinas pendidikan. Dinas pendidikan bagus pasti ini tidak lepas dari kreativitas guru-gurunya, kepala sekolahnya, pengawasnya, korwilcamnya, kepala dinasnya, kepala kepentingannya, semua adalah berbasis seperti itu. Nah, mohon nanti ini masih ada waktu Ibu. Jadi survei ini dikerjakan oleh semua guru PAI, tapi dengan duduk bersama dengan kepala sekolah dan juga ekosistem yang ada di sekolah. Jadi masih ada waktu, kita sampai tanggal 10, jadi hari ini dan besok. Pak Tomo nanti mohon untuk di-push lagi di grup. Di grup ada sekolah-sekolah yang belum untuk semua guru PAI. Jadi walaupun di sekolah ada guru PAI 3, tetap semuanya mengisi. Ya, tetap semuanya mengisi, tetapi tidak diisi sendirian, duduk sendirian. Dia harus duduk bersama kepala sekolah. Karena yang programnya kepala sekolah kan kepala sekolah. Gurunya juga mengisi, dibilang tidak, padahal kepala sekolah tidak memprogramkan, nanti akan merugikan. Jadi nanti silakan duduk bersama-sama dengan teman-teman yang lain di tim pengembang yang ada di sekolah, sehingga nanti sekaligus mensosialisasikan ya. Ini folder mungkin ya. Sekaligus mensosialisasikan bahwa survei ini memang betul-betul untuk kepentingan sekolah juga, bukan hanya kepentingan Direktorat PAI. Insya Allah dengan survei ini akan menjadikan semuanya akan lebih baik. Apalagi nanti kalau hasil surveinya jelas-jelas, mungkin hasil survei kok memprihatinkan ya, pasti Direktorat akan bertindak. Wah, ini berarti kita harus mengambil langkah. Langkahnya apa? Ya langkah untuk mempush paling tidak, baik itu sosialisasi, baik itu mungkin menyekolahkan
Oh ya, perlu saya sampaikan juga ya Bu Cucu. Ini juga untuk program beasiswa dari Kemenang. Ini untuk moderasi beragama sudah ada. Bapak Ibu bisa melihat nanti di kemenang.go.id. Ada beasiswa untuk moderasi beragama, bayangkan. Saking prioritasnya sampai beasiswanya ada. Untuk satuan pendidikan maksudnya. Ini untuk guru-guru. Untuk guru. Jadi kami Pak, kami ada beasiswa untuk S1-nya. Oh, beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Iya, ada S2-nya, S3-nya, ada juga yang khusus moderasi beragama. Jadi untuk istilahnya kalau disebut TOT, TOT moderasi beragama. Ini ada tersendiri. Jadi dana ini betul-betul diprioritaskan. Diklatnya di mana nanti kalau? Diklatnya nanti ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Jadi ada yang luring, ada yang daring. Ya. Ini masih rekrutmen sampai tanggal 8 kemarin, berarti tanggal 8 kemarin ya? Iya, kemarin ditutup. Oh, sudah kami informasikan di grup-grup sebetulnya. Nah, ini juga Pak Tomo. Mohon nanti bantuannya Pak Tomo kepada kepala sekolah, guru-guru. Kelemahan dari guru-guru adalah sulit baca grup. Kadang-kadang sudah mindsetnya dari dulu tentang grup, udahlah aku baca grup dari pusing. mencari banyak grup. Padahal itu penting. Sering ada info beasiswa, informasi penting, tapi tidak membuka. Harus dibedakan antara grup yang penting dan grup dolangan. Iya. Kalau saya bilang yang penting dibintangi gitu, dibintangi. Jadi nanti kebaca. Ini kan lumayan. Jadi teman-teman yang sedang kuliah misalnya S2 belum selesai, ada Pak beasiswa lanjutan namanya. Jadi memang dari Kementerian Agama ini loyal dengan beasiswa. Loyal dengan beasiswa. Begitu pelatihan juga Pak nanti di namanya si Pintar. Ya, Pintar. Pintar itu aplikasi untuk pelatihan yang memang digagas oleh Kementerian Agama dengan Pusdiklat. Di situ untuk melatih pelatihan apa saja ada di situ. Jadi mau nanti Pak Tomo rajin-rajin buka Pintar gitu. Itu Hasil ya, Hasil Pak Aslam Khalidin ini dari ya Pintar. Itu sudah menggunakan berbasis MOOC, jadi sudah sangat canggih, sudah sangat canggih. Begitu saya yang pandang tentang survei ini. Jadi survei ini memang tujuannya itu Ibu memotret tentang bagaimana sih implementasi moderasi beragama yang Indonesia ini sangat banyak beragam begitu. Dan itu nanti hasilnya akan ditindaklanjuti sebagai langkah untuk menerapkan program direktorat. Begitu, mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ada hal yang kurang membuat Bapak Ibu berkenan. Mohon maaf, bila Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.